Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979, secara resmi, IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBUD, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Untuk itulah, para mahasiswa dibekali berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik, Seperti biasanya sebelum kita mulai
pagi hari ini. Ada banyak ya. Ayo ketua kelas pimpin dulu doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, langkah baik doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah sarapan? Sudah, Bu. Nanti jangan lupa mengisi absensi yang Ibu kirim ke link WA kita kan, sudah tadi Ibu kirim. Kemudian setelah nanti kita selesai melaksanakan kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, ada juga linknya Ibu kirim untuk mengisi LKPD dan penilaian hasil. Ya. Sebelumnya Ibu share screen dulu materi kita hari ini. Baiklah, hari ini kita melakukan yang namanya layanan klasikal ya. Materinya yaitu tentang etika berkomunikasi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin melihat Anda semua lebih rileks atau lebih semangat lagi, kita adakan dulu ice breaking-nya ya. Di sini ada perintahnya nih Ibu buat. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Ingat ya, hanya warnanya saja ya. Kita mulai. Lihat kursor yang Ibu tunjukkan ya. Ini cepat-cepat ya. Ini merah, biru, putih. Baiklah, di sini tujuan layanan pada hari ini nantinya kan kita akan membahas tentang etika berkomunikasi. Bu berharap nanti setelah kita melaksanakan kegiatan ini, Bu berharap Anda semua nanti bisa mengidentifikasi tentang etika berkomunikasi. Kemudian yang kedua dapat menerapkan contoh etika berkomunikasi. Yang ketiga dapat merumuskan fungsi etika berkomunikasi, dan yang terakhir dapat menjelaskan apa itu dampak memperhatikan etika komunikasi. Ya. Kegiatan pada hari ini nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi tentang etika komunikasi tadi, kemudian Ibu juga akan menayangkan videonya. Kemarin juga Ibu sudah kirimkan ke WA group. Nah, kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Kemudian sudah Ibu perintahkan juga tugasnya menganalisis, kemudian mendiskusikan, mempresentasikan, dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Kemudian materinya nanti yaitu yang pertama kita akan membahas nanti apa itu pengertian etika komunikasi. Yang kedua nanti juga Ibu sampaikan bagaimana itu contoh-contoh etika dalam komunikasi. Yang ketiga fungsi etika komunikasi itu apa. Yang keempat dan dampak memperhatikan etika komunikasi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan atau layanan kita itu selama 1 jam pelayanan ya. Kita sepakat akan melaksanakannya dengan baik, dan Ibu juga berharap nih buat Anda semua nanti jangan ada yang mematikan kameranya ya. Nah, di sini kita mulai materinya. Yang pertama yaitu pengertian etika komunikasi. Sebelumnya, Ibu pengen tahu nih, siapa yang tahu apa itu etika? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Ana, Zainab. Etika adalah perbuatan baik dan buruk. Oh ya, bagus. Etika adalah perbuatan baik dan buruk. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus dulu. Baik. Di sini menurut Abdul Samad Arif dan kawan-kawan dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis tahun 2021, etika adalah prinsip untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Nah, seperti yang teman-teman kalian katakan tadi ya, perilaku baik dan buruk, seperti itu. Komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika komunikasi itu sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Dan
Ada juga nih satu lagi pendapat, katanya etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Kenapa etika perlu diterapkan dalam berkomunikasi? Karena jika kita menerapkan etika dalam komunikasi itu bisa melihat atau bisa menerapkan kita saling menghargai lawan bicara kita, kemudian bisa menerapkan sikap dan sopan santun kita kepada orang lain. Pesan yang kita sampaikan kepada orang lain juga bisa tersalurkan dengan baik kalau kita memperhatikan etika dalam komunikasi. Ya. Selanjutnya ini ada yang kedua, kita bahas nih yang kedua, contoh etika dalam komunikasi. Kemarin juga Ibu sudah kirimkan beberapa contoh dalam etika komunikasi itu. Ini ada jujur tidak berbohong, ya, bersikap dewasa tidak kekanak-kanaan, lapang dada dalam berkomunikasi. Selanjutnya ini ada contoh etika berkomunikasi. Ini nih video yang sudah Ibu kirimkan yang mau dianalisis. Sekarang di sini ada video, kemudian tadi kan sudah Ibu sampaikan mengamati video dan dianalisis, kemudian diskusi kelompok. Nanti juga akan ada presentasi dan tanya jawab. Soal untuk yang dianalisis itu yang pertama bagaimana etika berkomunikasi yang ada di video tersebut, dan yang kedua bagaimana etika berkomunikasi yang seharusnya. Sekarang biar kita ingat kembali videonya, video yang sudah Ibu kirim, silahkan kita tonton ya. Tugas seorang guru. Videonya sudah ditonton kan? Video yang sudah Ibu grup. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah didiskusikan ya. Nah, sekarang kelompok mana nih yang pertama yang ingin menampilkan hasil dari diskusinya? Saya, Bu. Iya, silahkan dari kelompok 3 menampilkan hasil dari analisis videonya. Silahkan. Bagaimana etika berkomunikasi yang ada di video tersebut? Etika berkomunikasinya terhadap guru tidak baik karena tidak memakai bahasa yang baik, mudah terpancing emosi lawan bicara, bersikap kekanak-kanaan, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang tidak baik, menggunakan nada volume, intonasi suara serta kecepatan bicara yang tidak baik, menggunakan kata dan kalimat yang tidak baik karena tidak sesuai dengan lingkungan. Ya, itu kan baru bagaimana etika berkomunikasi yang ada di video. Selanjutnya, bagaimana etika berkomunikasi yang seharusnya. Silakan presentasikan. Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Etika komunikasi yang seharusnya yaitu memakai bahasa yang baik, tidak mudah emosian, menggunakan panggilan yang baik, menggunakan volume, nada, intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. Ya, itu hasil dari kelompok 3. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada Saya, kelompok? Bu. Ya, silahkan Saskia. Tadi kelompok 3 menyebutkan etika berkomunikasi dengan menggunakan kata dan kalimat yang tidak baik karena tidak sesuai dengan lingkungan. Coba jelaskan maksudnya. Ya, tadi kelompok 3 menyebutkan etika berkomunikasi dengan menggunakan kata dan kalimat yang tidak baik karena tidak sesuai dengan lingkungan gitu. Ya, kelompok 3 silahkan. Siapa yang ingin menanggapi dari pernyataan dari teman kalian? Ya, silahkan dari kelompok 2. Maksud dari etika berkomunikasi dengan menggunakan kalimat dan yang tidak baik karena tidak sesuai dengan lingkungan dan siswa tersebut berbicara menggunakan sopan dan suatu berkepada bahasa lingkungan sekolah karena tidak.
Sudah? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau tidak ada, silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari analisisnya. Siapa? Saya, Bu. Ya, kembali ke Asrof. Hasil diskusi dari kelompok 2 adalah etika berkomunikasinya terhadap guru tidak baik karena tidak memakai bahasa yang baik, bersikap kekanak-kanakan, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang tidak baik, menggunakan kata dan kalimat yang tidak baik karena tidak sesuai dengan lingkungan. Dan bagaimana etika berkomunikasi yang seharusnya? Etika berkomunikasi yang seharusnya yaitu memakai bahasa yang baik, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, menggunakan panggilan yang baik, menggunakan kalimat yang baik, dan mencerminkan seorang siswa. Oh ya, bagus. Ada dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Untuk kelompok 2? Tidak ada, udah pas. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa hasil dari analisis video tersebut itu menunjukkan akan ada tuh berapa orang siswanya dia berbicara kepada gurunya tidak sopan, kemudian membangga-banggakan orang tuanya yang katanya liar gitu kan, kemudian pakaiannya juga tidak sesuai, tidak mencerminkan sebagai siswa, kemudian menggunakan kalimat yang tidak efektif juga dan sebagainya. Di sini Ibu berharap nanti untuk Ananda semua jangan meniru etika berkomunikasi yang ada di video tersebut. Ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh dalam etika komunikasi. Di sini Ibu ingin tahu ini jika bertemu dengan guru, bagaimana etika berkomunikasinya? Atau hal apa yang kamu lakukan jika bertemu dengan guru? Siapa yang ingin menjawabnya atau berbagi pengalaman? Saya, Bu. Silahkan, Farhan. Jika saya bertemu dengan guru, saya akan menyapanya, kemudian menyalamnya, Bu. Bagus, bagus ya. Kemudian, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Jika saya bertemu guru, saya akan bersikap baik, Bu. Senyum dan salam. Ya, dari penjelasan Ibu tadi atau materi kita hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang masih ada yang belum dimengerti? Silahkan bertanya sama Ibu. Atau sudah paham nih semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah paham dari pertemuan kita kali ini atau layanan kita kali ini, siapa nih yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Silakan, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Anna Zainab, silakan. Etika komunikasi adalah norma, nilai, dan tingkah laku dalam penjalinan komunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik, sebagai bentuk sopan santun dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Ya, bagus. Berarti Ananda Zainab sudah mengerti ya, karena sudah bisa menyimpulkan materi. Untuk pertemuan kita kali ini atau materi kita kali ini sudah selesai. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang disiplinan, ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, tadi kita memulainya dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Alhamdulillah ya, layanan kita sudah selesai. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati Anda semua ya. Kita sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.